Selamat pagi teman-teman semua, pendengar setia YouTube Talenta Center. Pada hari ini saya Dr. Susi Yusna Dewi dari Klinik Talenta Center akan segera sharing ya dengan para psikolog dari klinik kami. Yang pertama adalah Ibu Mary, jadi Sarita Chandra, sarjana psikologi, Master of Psychology, kemudian Ibu Rika Fitriana, sarjana psikologi, Master of Psychology. Nah, dua ini adalah pakar dari Klinik Talenta Center. Kita akan membahas sedikit tentang isu yang lagi happening pada saat ini, yaitu tentang introvert dan extrovert. Nah, mungkin Bu Mary jelaskan sedikit apa sih yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan introvert. Oke. Mungkin biar ada bedanya kalau yang menjelaskan kami dari latar belakang psikologi, kami menjelaskannya dari apa yang kami pelajari. Jadi kalau menurut teori kepribadiannya Eysenck itu emang introvert dan extrovert itu Eysenck membedakan antara introvert dan extrovert. Jadi energi yang dipakai oleh orang extrovert itu lebih besar ke aktivitas sosial. Jadi emang dia lebih mudah berteman, lebih mudah bergaul, lebih spontan dalam berinteraksi dengan orang lain, lebih spontan ketika berada di lingkungan sosial. Nah, tapi kalau orang introvert energinya lebih banyak dihabiskan untuk berpikir tentang strategi, tentang rencana, tentang detail-detail yang apa yang harus diselesaikan, tentang penyelesaian masalah. Jadi itu perbedaan yang mendasar antara orang introvert dan orang extrovert menurut Eysenck ya. Jadi sebetulnya introvert itu lebih ke arah mempunyai planning ya. Jadi ya, kalau misalnya bicara sesuatu dia hati-hati gitu kan. Tapi kalau extrovert malah kebalikannya, bicara itu tiba-tiba aja spontan tanpa dipikirkan. Ya. Nah, kadang-kala itu membuat jadi heboh misalnya kayak gitu. Ya. Nah, Ibu Rika mungkin ada pandangan lain tentang introvert dan extrovert? Ya, ada lagi satu lagi pendapat dari Jung. Kalau menurut Jung itu introvert, extrovert itu pada dasarnya ada di diri setiap orang. Nah, cuma kadang dia mengibaratkannya itu seperti jembatan gitu atau permainan jungkat-jangkit gitu ya. Jadi ada yang introvertnya tuh lebih tinggi, ada yang extrovertnya. Tapi idealnya kalau kata Jung itu kan seimbang. Agak mirip dengan teorinya Eysenck. Jung itu bilang kalau introvert itu dia memang fokus energinya ke dalam, jadi makanya dia pemimpi tipenya, terus kemudian suka berfantasi, imajinasinya tuh lebih luas. Sedangkan kalau orang-orang yang lebih berat ekstraversinya itu dia lebih keluar fokusnya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai berkaitannya dengan dunia di luar dirinya. Jadi tidak terlalu fokus dengan apa yang komunikasi ya dengan dalam diri. Berarti orang dengan introvert itu banyaknya mimpi-mimpi, tapi dunia itu nothing, bisa gitu. Ya, lebih banyak pertimbangan ya. Jadi Nantinya karena mungkin hati-hati ya. Jadi kadang jadi malah jadi takut salah dan jadi tidak berani. Sedangkan orang ekstrovert bisa melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, dia bisa melakukan tanpa mikir jadi rugi atau enggak misalnya, nanti orang akan misalnya heboh atau enggak gitu kan misalnya, kayak gitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ternyata dalam sisi manusia itu harusnya ada seimbang ya antara introvert dan extrovert. Tapi kan ternyata memang itu tidak orang itu ada kecenderungan gitu kan, yang memang kecenderungan dari kecil itu memang introvert, dan kemudian dari ada yang kecenderungannya memang extrovert. Nah, sebetulnya ada faktor genetik nggak sih atau keturunan? Ya, kalau secara teori sih ada faktor. Kalau kata Jung yang namanya kepribadian itu inherit, diwariskan dari bukan cuma dari orang tua sebetulnya, tapi dari kebudayaan. Dia juga bilang seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi lihat teori belajar, sebetulnya segala perilaku itu kan sebetulnya dipelajari, melihat dari apa yang ada di sekitarnya ya, selama masa tumbuh kembangnya seseorang gitu. Makanya tiap orang itu biasanya punya kecenderungan, tetapi balik lagi stimulus apa yang dominan orang itu terima selama perjalanan hidupnya, ya biasanya itu akan mempengaruhi perilakunya keluarnya nanti gimana.
Ya, jadi kalau ditarik kesimpulan bukan genetik secara murni ya, Iya. mungkin konsentrasinya Learning. sedikit ya, Ah, tapi yang banyak adalah proses learning atau belajar itu ya. tuh. Nah ini mempengaruhi nggak? Kebetulan saya kan psikiater anak dan remaja ya. Jadi dalam pencarian jurusan, jadi misalnya anak itu mempunyai kecenderungan introvert gitu kan. Kemudian yang satu mempunyai kecenderungan ekstrovert. Nah, dalam memilih jurusan itu dilihat dari situ nggak? Gitu. Oke, kalau introvert extrovert ini memang mempengaruhi, tapi mungkin ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, kayak ya ada, kita ketahui kalau di psikologi ada minat dan bakat. Nah, jadi bukan faktor yang utama yang bisa mempengaruhi, tapi memang individu yang introvert emang lebih menyukai aktivitas yang sendiri, yang tenang, yang damai, yang enggak melibatkan banyak orang. Nah, itu mungkin pekerjaan-pekerjaan apa nih nanti, atau penjurusan apa nih yang nanti cocok untuk mereka. Kalau orang ekstrovert emang lebih menyukai bekerja dengan banyak orang, terus berkelompok. Nah, terus kalau bisa berhubungan dengan orang lain, nah nanti kira-kira dengan bakat dan minat yang dia punya, dia cocoknya untuk penjurusannya apa, pekerjaan apa yang cocok sama dia. Jadi emang introvert extrovert ini memang faktor yang mempengaruhi, tapi bukan yang utama. Balik lagi, si anak ini kan juga punya bakat atau kemampuan yang dibuat sejak lahir apa, dan punya keinginan apa, seperti itu sih. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, misalnya introvert ya misalnya dia cenderung introvert, walaupun itu misalnya tidak menjadi satu patokan untuk mengambil jurusan ya. Nah, misalnya dia komunikasi gitu, ngambil jurusan komunikasi, itu kalau orang introvert seneng nggak? Kalau misalnya cocok nggak gitu? Itu menjadi background nggak? Kalau mungkin dia ambil jurusan komunikasi, kan komunikasi itu saya sih nggak terlalu memahami ya komunikasi itu penjurusannya seperti apa, tapi mungkin kan ada komunikasi yang jurnalis, tapi yang dia sering yang nulis daripada yang harus mewawancara ketemu orang, atau yang mungkin dia editornya, atau yang mungkin dia bagian belakangnya. Tetap dalam satu jurusan tuh Iya. belum, jadi bukan dilihat dari situ, jadi tapi bagian-bagian bagian-bagian kecilnya. Walaupun dia memang komunikasi, tapi apanya gitu kan. Ya, jadi menarik ya. Nah, kalau misalnya ya untuk kita hubungkan introvert dan extrovert tadi ya. Introvert tadi itu kadang-kala bermasalah dalam berhubungan sosial kan, sehingga dalam pertemanan itu akan menjadi dia punya temannya sedikit gitu ya. Nah, kira-kira Bu Rika bisa nggak menjelaskan kalau orang introvert itu seperti apa, bla 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 bla, 1 ini 2 3 ini gitu ya, ekstrovert seperti apa kriterianya gitu. Iya. Supaya bisa menilai diri sendiri ya. Nah, gitu. Iya. Sebetulnya kalau mungkin kita perlu luruskan dulu kali ya, Dok. Kalau masyarakat umum tuh kan biasanya nganggap introvert, extrovert itu kepribadian. Padahal sebetulnya dia tuh hanya salah satu bagian dari kepribadian, karena kepribadian itu kan komponennya banyak gitu ya. Cuma kalau secara umum kita bisa melihat kalau introvert itu tadi karena energinya lebih banyak dia fokuskan keluar, jadi biasanya aktivitasnya tidak banyak, tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian jenis-jenis pelajaran yang dia suka di sekolah pun itu biasanya yang lebih banyak melibatkan kegiatan berpikir gitu, ketimbang dengan aktivitas motorik gitu. Lalu kemudian kalau orang ekstrovert kebalikannya, itu biasanya suka dengan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas motorik, misalnya perform gitu kan, art gitu lah. Biasanya orang ekstrovert tuh seperti itu, karena energinya memang diarahkan keluar. Nah, itu kalau dari kita bisa melihat secara yang terlihat pandangan mata, itu orang umum pun bisa lihat dari bagaimana aktivitas dia di sekolah ataupun di rumah. Kegiatan misalnya kalau di rumah dia lebih senang apa, kan ada anak-anak yang suka, biasanya orang introvert itu senang baca gitu kan. Kalau baca juga dia butuh situasi yang tenang gitu. Kalau orang ekstrovert itu kan kebalikannya, jadi introvert gitu. Misalnya orang introvert itu sukanya ke gunung misalnya. Kalau extrovert tuh sukanya ke mall, ke pantai yang rame-rame gitu kan. Itu gambaran. Nah,
Kamu misalnya dalam rumah tangga yang satu introvert, satu ekstrovert, itu bisa nyambung nggak? Nah. Atau dua-duanya introvert gitu? Nah, uniknya kalau dalam berpasangan tuh biasanya justru bisa saling melengkapi. Ya. Misalnya kalau pasangannya suaminya misalnya introvert modelnya, kalau istrinya itu yang ekstrovert, ya kuncinya tuh sebenarnya di komunikasi. Baru dari kecil kita bisa nggak melihat anak ini cenderung introvert, anak ini cenderung ekstrovert, ya kan? Bisa nggak dari kecil tuh dilihat? Nah, bisa nggak? Dan kemudian sehubungan juga dengan kurikulum sekolah ya. Kalau misalnya saya lihat kan kurikulum sekolah begitu banyak gitu kan. Nah, kemudian anak ini memang tidak mempunyai kemampuan yang lebih misalnya dari akademik. Nah, kebanyakan anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan akademik kan cenderung jadi menarik diri kan. Misalnya dia dari kecilnya sebetulnya dia memang ekstrovert dalam kata kuliah karena ada latar belakang learning dari family-nya, dari keluarganya. Tapi ketika di sekolah dia nggak jadi berani. Jadi ibaratnya timbul konflik dalam batinnya dia, sehingga yang ibaratnya dia mau keluar tapi nggak tampak karena dijejeli dengan permasalahan kurikulum akademik yang begitu. Nah, gimana sih caranya supaya anak kita itu tidak menjadi introvert sebetulnya begitu? Ya, betulnya kita bisa melihat dari kalau untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak itu kan beda dengan orang remaja atau dewasa yang bisa kita lakukan tes secara menyeluruh, paper and pencil gitu, ataupun instruksi yang rumit. Kalau anak-anak itu kita bisa melihat simpelnya tuh ketertarikan anak itu sebetulnya. Itu menggambarkan dia tuh basicnya kecenderungannya kemana sih, intro, ekstro gitu. Nah itu akan kelihatan dalam settingan naturalnya dia. Kita bisa lihat kalau dia lagi main. Nah itu bisa lihat beda apa yang kalau dipilih misalnya mungkin kalau masih ada guru di kelas mungkin dia akan lebih ketahan gitu ya, mungkin karena peraturan sekolahnya atau mungkin kurikulumnya yang dia mungkin kurang cocok jadi kurang keluar. Kita bisa melihat settingan natural di jam istirahat, jam makan siang, pada saat anak itu memang lagi menampilkan dirinya apa adanya karena biasanya nggak ada beban pelajaran. Nah itu kan kita bisa melihat dari ketertarikan aktivitasnya apa sih anak ini gitu, karena ya, itu sebetulnya peran dari guru ya, guru dalam ini harus mensupport ya anak kita. Sebenarnya orang tua juga bisa sih dok, jadi misalnya kalau misalnya anak-anak yang belum sekolah gitu ya, yang anak belum sekolah kelas itu kan kita bisa tahu misalnya kok anakku ini lebih seneng mainan yang sendirian, terus kalau yang ini kok lebih seneng mainan yang berkelompok atau gimana, kan juga bisa ada temennya tapi ya senang tapi cuman sebentar ya. Tapi ada yang anak-anak yang senang bisa berlama-lama dan lebih senang mencari temannya, itu kan lebih bisa dari itu yang dibilang Bu Rika, setting natural termasuk di rumah kan juga setting natural ya, dia nggak ada lebih sama orang tua dibandingkan sama guru, kan lebih enak sama orang tua, lebih kelihatan aslinya. Kalau sama guru kan ya mungkin dia takut atau gimana. Tapi kan anak sekarang lebih suka main game, ya kan? Main gadget, terus kemudian suka nonton Korea gitu kan? Nah, kita gimana remaja remaja ke atas. Gimana tuh bedanya gitu? Sama-sama nih. The work of marriage. Ya kalau itu balik lagi memang kita sebagai orang tua itu kita perlu introspeksi juga ya dok ya gitu. Karena kalau screen time itu sebetulnya kan memang harusnya kan dibatasi gitu. Jadi kalau kita mau melihat sebetulnya kecenderungan anak kita gimana nih, mungkin mulai dibatasi dulu screen time-nya biar anak itu bisa keluar aslinya tuh gimana, dia nggak terpaku dengan gadgetnya itu. Jadi memang PR poin pertama tuh ya kita kurangin dulu gadgetnya gitu. Dan memang itu tantangannya di situ, karena kadang-kadang sebagai orang tua kita sendiri ada kenyamanan gitu dok ketika anak anteng dengan gadget. Kadang-kadang apalagi situasi WFH begini, kadang-kadang orang tua akhirnya itu kayak semacam menjadi shortcut. Tapi ya itulah saling enak dan enaknya gitu. Antar peran ayah dan ibu tuh jadi saling mengingatkan mengenai penggunaan gadget gitu. Jadi biar
tidak menjadi permasalahan lagi di kemudian hari. Ya. Nah, kalau kita akan melihat lagi perkembangan berikutnya. Jadi seorang anak yang introvert itu berkembangnya akan menjadi gimana, kemudian seorang anak yang extrovert itu berkembangnya menjadi gimana. Kita kan dengan mental disorder ya, kalau namanya dengan mental disorder. Misalnya dia akan menjadi depresi, akan menjadi manik, atau akan menjadi bipolar, atau akan menjadi fobia sosial. Itu ada nggak kecenderungan seperti itu? Yang introvert kemungkinan ya kedepannya akan jadi depresi, yang extrovert kemungkinan jadi bipolar misalnya. Bisa aja sih. Ya, Kayak yang dijelaskan di Jung yang ada yang kemudian orang bipolar tuh karena dia nggak bisa menyeimbangkan antara sisi introversinya dan sisi ekstraversinya. Jadi ya itu makanya orang cenderung bipolar, atau mungkin orang introvert kayak dokter bilang jangan dia kecenderungan depresi ini. Bisa jadi karena mungkin dia lebih banyak berpikir, apalagi kalau merasakan berpikir, gitu kan, merasakan, salah. tapi nggak di cross check ke orang lain. Ya. Akhirnya Ya, jadi berkutat dengan fobia pikirannya. gitu kan, dan selalu koreksi dirinya gitu, merasa nggak nyaman dengan orang lain. Jadi nah itu yang harus dikawal, yang harus dari sekarang ya, dari sedini mungkin kitanya harusnya lebih baik mendeteksi ya, mendeteksi diri kita sendiri ya, bisa dengan melihat ada kuesioner yang singkat gitu untuk melihat kita apakah kita introvert, apakah kita extrovert, ada nggak? Nanti di launching di webnya Tara. Nah, di webnya ya nanti ada ya. Jadi kita bisa melihat nih kita Checklist diri ada. kita cenderung Ada. introvert atau cenderung extrovert. Nanti kita bisa melihat gambaran diri kita dan kemudian melakukan self control dulu ya. Setelah ada self awareness, kita jadi sadar diri, lalu kita bisa kontrol diri. Terus kemudian bisa merubah diri kan. Dengan kategori tertentu ya, mungkin tidak maksimal ya, tapi yang kita harapkan bisa jadi seimbang gitu kan. Dan ya intinya adalah tidak mencegah ya, mencegah supaya tidak berlanjut menjadi gangguan jiwa atau mental disorder yang lebih parah dan lebih berat ya. Ya, kira-kira Bu Mary mungkin kasih satu tips kira-kira gimana sih menghadapi happening yang sekarang ini tentang introvert atau extrovert. Nah, kira-kira gimana? Sebenarnya tuh pada dasarnya saya tuh lagi social media distancing, jadi saya tuh nggak ngikutin berita sebenarnya. Tapi begitu ada yang masukan dari Dokter Susi, dari Bu Rika, oh ya ada viral yang seperti ini ya. Nah, sepertinya memang kita itu perlu nggak perlu mencari banyak informasi dari ahlinya, terutama ya bisa dari psikolog, dari psikiater, atau kita bisa baca buku dari tokoh-tokoh yang psikologi sebelumnya. Apa sih itu introvert, apa sih itu extrovert, sebelum kita berbicara di sosial media. Karena itu kan efeknya banyak ya, akhirnya orang-orang jadi terjudge, aku nih orang introvert, aku nih orang extrovert. Jadi kita tuh perlu mengumpulkan banyak informasi dari ahlinya, dan jangan katanya. Nah, walaupun kita ragu dengan sebenarnya aku introvert atau extrovert ya, kita bisa datang ke ahlinya. Misalnya kita bisa datang ke talenta sini. Jadi artinya kita bisa melakukan pemeriksaan psikologi, bisa konsul dengan psikiater, bisa konsul dengan psikolog. Nah, untuk menilai kita tuh sebenarnya introvert atau extrovert. Atau kalau misalnya dengan tips ringan yang bisa kita lakukan sendiri, kita bisa menuliskan kelebihan kelemahan kita sendiri itu seperti apa, nanti meminta orang lain yang ada di rumah atau di sekitar kita menuliskan kelebihan dan kelemahan kita ini seperti apa. Jadi kan ada bagian yang orang lain tahu, kita mungkin nggak tahu. Nah itu kita bisa melakukan penilaian ke orang lain. Nah kita juga artinya kita juga bisa menilai diri kita, oh jadi aku nih dengan penilaianku, dengan penilaian orang lain seperti ini, aku nih cenderung kemana ya, kalau untuk menilai diri kita sendiri di rumah kayak gitu sih. Jadi itu hal ringan yang bisa kita lakukan. Kalau saya nggak yakin ya datang aja ke sini. Gitu sih. Datang ke Talenta Center di Bekasi. Oke. Kalau boleh diberikan? Ya, kalau saya sih simpel aja ya, kalau berkaitan dengan kepribadian, ya kenali dirimu dari aktivitas yang kamu lakukan.
Itu aja itu itu tips dari saya buat Saya suka nyanyi gitu ya. Introvert atau extrovert gitu. Suka nonton film. ya. Jadi dan kalau misalnya sudah merasakan ada permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri, maka jangan sungkan untuk mencari pertolongan dengan ahlinya. Ya, misalnya dia merasa terganggu dengan kesenangannya itu ya. Yang ada Ya, dulu kayak gitu. ya intinya adalah seimbang. Tapi kembali lagi kalau introvert dan extrovert itu bisa diseimbangkan intinya ya kan, bisa diseimbangkan. Apalagi belajar dari teori belajar itu ya, kita melihat bahwa seorang anak itu harusnya diberi kesempatan. Nah jangan sampai nanti mereka tidak pernah diberikan pride, tidak pernah diberikan kebanggaan. Itu juga membuat orang menjadi introvert ya, karena dalam perjalanan kehidupannya, perjalanan tumbuh kembangnya dia tidak pernah dihargai, baik oleh orang tuanya, baik oleh temannya, baik oleh gurunya, sehingga ternyata introvert itu berkembang karena perilaku yang mendidik dia seperti itu ya. Atau misalnya introvert ternyata dari perilaku yang dia pelajari selalu dibanggakan oleh orang tuanya, misalnya selalu nggak pernah disalahi oleh temannya juga begitu. Nah itu bisa begitu ya. Nah, jadi intinya adalah semua adalah introvert dan extrovert itu bisa seorang anak yang kemudian dia menjadi dewasa itu karena teori belajar. Dia belajar dari lingkungan, kemudian dia tidak ada kontrol awareness ya, tidak ada kontrol awareness, dan akhirnya dia menjadikan seperti itu. Yang diatasi sekarang ini harusnya adalah setiap manusia itu seperti teorinya Jung ya, bahwa manusia itu harusnya balance antara introvert dan extrovert, sehingga bisa dalam arti kuat gitu, survive, dia bisa beradaptasi dengan tekanan apapun ya, jadi bisa dengan kondisi apapun. Intinya adalah itu ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita libur pagi ini bermanfaat untuk para pendengar setia Talenta Center. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary, Bu Rika.